Musik adalah cerita hidup yang nyata, cerita hidup yang tidak dibuat-buat, cerita hidup yang real tanpa sandiwara. Indonesia bukan penakut, Indonesia takkan runtuh, Indonesia takkan terpuruk. bersatu kita teguh, Kita takkan terpecah belah. Apa yang saya dapatkan di kota, ilmunya, saya harus berani pulang kampung. Kami merasa senang melakukannya. Artinya kami sudah berpartisipasi lewat musik. Bukan bernyanyi bercerita, Siapa lagi yang datang ke sini untuk membangun desa ini kalau bukan putra-putri daerah sini? jangan bimbang. Mari kita bergandengan tangan. Indonesia bisa. Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku. Walau kita beragam suku, namun kita tetaplah satu. Indonesia kaya akan suku, agama, bahasa, kita tetap satu. Berawal dari ketidaksengajaan saya mendapatkan informasi dari salah satu akun YouTube, ternyata di sebuah desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat sekelompok anak muda yang berkarya lewat musik. Mereka berusaha untuk memberikan aspirasi mengenai desa mereka dan juga Indonesia lewat sebuah lantunan lagu. Dan kalau saya lihat hasilnya pemirsa, kita tidak akan sangka bahwa ini dikerjakan oleh anak-anak daerah yang memiliki potensi luar biasa. Saya jadi penasaran seperti apa sebenarnya kisah mereka, kisah dari Simamora Nabolak Record. Saya akan langsung menuju ke lokasi. Mari, 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 mari kita bersatu. Ayo, 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 ayo kita bersatu. Kampung halaman Simamora Nabolak di Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tampak asri apa adanya. Kampung ini diwarnai kesederhanaan penghuninya dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasananya begitu dirindukan, hingga membuat hati seorang putra daerahnya terpanggil, membuat tanah kelahirannya ini lebih berarti. Bagi saya, seperti nama saya adalah Desmond Siburia. Sebenarnya arti dari nama saya itu adalah Desa Simamora Nabolak, itu kepanjangannya. Ya, tapi itu mungkin sudah sejak saya lahir dikasih orang tua nama itu, mungkin sampai saat ini itu suatu panggilan bagi saya tanpa saya sadari. Di tahun 2010 saya masuk Unimed, 2014 saya selesai, saya merantau ke Jakarta 2 tahun dari Surabaya. Di Surabaya saya baru 3 bulan. Beberapa momen di situ saya terpikir pada malam hari, saya harus pulang kampung untuk membangun desa saya ini. Suara hati dari desa, sekali merdeka, kita tetap merdeka. Jangan mau dijajah kebencian. Biar takut sih baru satu studio rekaman untuk merecord wayarnya.
Indonesia. Satu, ya. Indonesia kaya akan suku agama. Kasihan lagu Indonesia di Shopee ya. Allah. Saya bisa bayangkan kita buat klipnya semaksimal mungkin untuk mensupport lagu itu ya, sebagaimana liriknya kebenekaan itu. Saya kesal, seketika saya kesal. Berarti anak saya tidak sanggup bersaing di kota. Tapi dia menjawab, saya bukan tidak sanggup, Pak. Saya tunjukkan nanti di depan Bapak, Bapak jangan kesal. Saya berkarya di desa, lebih baik saya di desa daripada di kota. Kalau begitu oke lah. Nah, sedaya mampu saya dukung. Misalnya alat-alat musiknya belum ada. Ya tentu modal diri belum ada. Ruang studionya belum ada. Tentu saya bantulah gitu. Kita rekaman ya lah, dengarkan jor terus Sebab orang tua saya selalu beri kepercayaan kepada kami. Kami seluruh anaknya selalu diberi kepercayaan. Bilang, saya mau bangun studio kamu gini aja. Kalau memang kau sudah pikiranmu, niatmu sudah bulat di kampung ini, memang mau berkarya di desa ini, kita buatlah tempatmu. Tapi jangan lagi ada alasan besok kau tinggalkan lagi tempatmu, pergi lagi, kau merantau katanya. Stres bapak nanti kau buat. Katanya, oh siap bang, gak akan saya tinggalkan. Sempat diliputi keraguan awalnya, sebuah studio bernama Simamora Nabulak Record kini hadir di rumah orang tua Desmond. Walaupun tidak memiliki pengalaman mengoperasikan peralatan studio rekaman, Desmond bertekad mempelajarinya secara otodidak. Tidak sendiri, ia mengajak pemuda-pemuda di desanya untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki. Siapa aku, apa yang sudah aku berikan untuk. Saya berpikir bagaimana pemuda-pemudi di desa saya ini bisa berkembang, punya talenta, dan bisa suatu hari nanti jadi menjamin masa depan mereka. Saya ajak mereka bergabung. Teman-teman saya ini semua rata-rata bertani. Teman-teman saya bertani. Artinya pada awalnya saya ngajak mereka sini, mereka nggak tahu apa-apa. Artinya nggak tahu apa-apa. Apa sih studio rekaman? Mungkin pernah dengar studio rekaman, tapi teknisnya di dalam, artinya masuk ke sini apa ini? Masih belum tahu, masih zero lah, zero. Kita belajar, sering bertanya ke Lay Desmond, pas ada waktu luang kita bertanya, kita diajar di studio itu. Begitu. Ini merintisnya ini, tapi apalagi termasuk tim, cuma Lay Desmond yang punya skill cuma Lay Desmond. Tapi kami tim semua masih nol datang ke sini. Tapi dengan semangat dia mengajari kami untuk belajar di bagian masing-masing. Ya, sebelum syuting video klip itu yang artistik sudah saya suruh duluan untuk survei tempat, terus melihat tempatnya. Saya selalu pancing itu apa imajinasi mereka, apa yang bisa kau tambahkan di tempat itu supaya tempat itu kelihatan megah. Buat ininya panggungnya, kita buat panggungnya. Oh, udah tinggal diskusi sama teman-teman, kita ke tempat, baru disitulah videografer kita baru di sana berperan. Tetaplah serius dalam melaksanakan tugas. Jangan sempat ada perkelahian. Ternyata mereka semua berjanji, memang mereka satu tekad. Terbukti sampai sekarang ya masih begitu. Hingga awal tahun 2020, sekitar 24 lagu rekaman sudah diproduksi oleh Desmond dan rekan-rekannya. Beberapa lagu sudah dipublikasikan melalui akun YouTube Simamora Nabulak Record.
Seluruh prosesnya mereka kerjakan secara mandiri, tanpa sponsor sama sekali. Kerinduan Desmond pun tak lagi semata menyalurkan bakat di kampung Simamora saja, melainkan sudah melebar ke penyanyi lokal lainnya yang punya kemauan untuk berkarya. Satu di antaranya, Robby Panjaitan. Bukan bernyanyi mencerita, ceritakan kisahku, ribuan dusta yang tertata di dalam otakku. Aku daun yang layu di musim hujan. Saya kumpul bersama teman saya, istilahnya runian di salah satu tempat abang ini, Abang Desmond Siburian live akustik. Saya kumpul di sana bersama teman saya. Saya bernyanyi pada saat itu satu lagu. Semenjak itu kami berkenalan. Setelah saya bernyanyi, saya berkenalan sama abang itu. Kata abang itu mencari penyanyi untuk lagu Indonesia Bisa. Sontak saya terkejut, ini kesempatan besar ini, saya kira gitu. Makanya saya langsung hubungi abang itu, saya langsung chat abang itu. Dan ternyata abang itu siap terima saya. Itu dia. Saya buat gratis di tempat ini, nah saya mau jangan lagi ada alasan putra-putri terlebih di Tapanuli Utara kalau punya bakat. Saya nggak rekaman ini karena nggak punya uang, jangan ada lagi. Awalnya Desmond dan timnya memproduksi karya lagu rohani, kemudian bertambah ke ranah lagu dengan tema umum seperti kisah asmara, hingga ungkapan rindunya akan almarhumah ibunya yang dituangkan dalam lagu Didia Ho Inang. Inang pangitubu boa do barita. Yang paling kita banggakan itu aransemen musiknya. Itu yang paling membuat kita salut dari Lai Desmond. Yang menyelipkan unsur-unsur tradisi itu kan. Jadi berbaru lagi dengan musik simfoni gitu, orkestra. Itu yang membuat kita tertarik. Selain itu, kegamangan akan kondisi Indonesia juga menjadi inspirasi Desmond dalam menciptakan karya lagu sebagai suara kerinduannya mewakili masyarakat di desanya. Saya nggak peduli pasar lagi tren lagu ini, lagi tren lagu itu. Saya nggak peduli. Yang penting pesan moral dari lagu ini atau sampaikan pesan positif ini harus tersampaikan. Saya selalu mensyukuri imajinasi yang Tuhan berikan sampai saya kembangkan walaupun saya dengar dari musik lain. Lagu Suara Hati dari Desa dan Indonesia Bisa menjadi salah satu bentuknya. Tak tanggung-tanggung dalam pembuatan video klip Indonesia Bisa, Desmond melibatkan sekitar 300 massa agar pesan dalam lagunya tersampaikan dengan modal kegotong royongan. Satu membangun negeri Nusantara ini, Indonesia pasti maju. Suara hati dari desa itu adalah dan Indonesia Bisa itu adalah hanya memberikan pesan moral itu, walau kita berbeda suku, agama, ras, golongan, kita adalah satu. Indonesia itu adalah satu. Tanpa kesatuan itu kita nggak akan maju. Jadi gimana caranya biar maju? Kita rakyat nih, jangan termakan hoax, jangan mau dipecah belah. Itulah pesan dari lagu Suara Hati dari Desa dan Indonesia Bisa itu, bahwa kita harus bersatu. Jangan mau dipecah belah. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Penyanyi yang dari luar.
Kisah Desmond Siburian bukan sebatas di dapur rekaman. Ia juga menepati janjinya untuk membagikan ilmu bermusiknya kepada anak-anak di kampung halaman. Melalui kursus Judea yang ia rintis bersama temannya yaitu Jubel dan Agustika, kelas rutin dibuka setiap minggunya di Siborong-Borong dan Desa Simamora. Beberapa orang bilang saya, kau udah aneh, ada aneh-aneh katanya. Di mana-mana kau pengen gratis, kau buat ini gratis, kau buat ini gratis. Iya kan, kita kan hidupnya cuma bentar, kau bilang. Kita kan nggak tahu besok kita udah mati, kau bilang. Terus kalau orang-orang ini, kalau nggak sekarang lagi kapan? Contohnya dia nggak punya uang nanti, tapi ada bakatnya. Gara-gara nggak punya uang, nggak les. Terus gimana dong? Apa nggak berdosa kita? Saya bilang gitu. Tapi bilang itu alat kita buat nggak terlalu paham. Ada modal dikumpulin, mungkin saya akan berpikir seperti itu, belikan banyak biola, saya kasih untuk anak-anak belajar sampai mereka menyukai instrumen itu. Baru artinya masa tua itu bisa nanti jadi tersenyum melihat mereka sudah ada dokter yang bisa bermain biola, polisi yang bisa bermain piano, ada pengacara yang bisa bermain gitar klasik. Itu mungkin suatu kebanggaan. Berbeda dengan kelas di Siborong-Borong, di kampung Simamora kelas diadakan di ruangan sekolah menengah atas Pagaran. Kabarnya orang tua para murid kursus sangat mengusahakan anak-anaknya punya alat musik sendiri untuk belajar. Di samping itu, Desmond dan timnya juga menyiapkan sarana bagi anak-anak yang belum memiliki alat musik sendiri untuk belajar. Bukan hanya belajar musik yang saya ajarkan sama mereka. Di samping belajar musik, saya ajarkan juga tentang bagaimana tata krama, bagaimana karakter kalian, supaya jangan sombong untuk ke depan, supaya jangan terlalu egois. Itu pasti saya ajarkan juga. Walaupun saya belum tentu bisa menerapkan itu dengan sempurna. Musiklah yang menyatukan nantinya di salah satu panggung. Salah seorang muridnya, Bobby Purba, mengenal Desmond sejak kelas 3 SMP dalam pertemuannya yang tidak disengaja. Ia memilih belajar biola karena suaranya yang enak didengar dan relatif lebih mudah dimainkan. Namun di samping bermain musik, ternyata Bobby juga pernah diajak Desmond melakukan rekaman saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Ceritanya tentang seorang laki-laki yang dulunya sudah lama berteman dengan seorang perempuan, tapi ketika perempuan itu tahu bahwa seorang pria ini adalah orang miskin dan perempuan itu kemudian meninggalkan laki-laki. Sebenarnya baru tahu sih kalau rekaman itu ternyata cukup sulit. Dan saya begitu bangga karena saya dapat mengembangkan potensi saya di bidang musik.
pesan yang diberikan Bang Desmond dulu, kalau bermain musik itu santai dan jangan menyerah, tetap berjuang. Potret membangun dari hal kecil yang sudah dilakukan Desmond ternyata bernilai di mata masyarakat Tapanuli Utara, bahkan nasional. Dalam waktu 1 tahun terakhir, Desmond sudah mendapatkan 3 penghargaan yang baginya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya tidak pernah berpikir saya akan bangun studio rekaman tujuannya adalah untuk mendapat penghargaan. Tidak pernah. Hanya Tuhan memberikan mungkin penghargaan itu biar kau Desmond semakin semangat kau ya. Semakin semangat kau. Nah ini saya beri ini penghargaan ini. Tanggung jawab kau sama penghargaan ini. Saya udah kasih kau pemuda pelopor ini di Tapanuli Utara. Saya kasih lagi kau pemuda pelopor di provinsi. Saya kasih lagi kau pemuda hebat dari kementerian katanya. Tanggung jawab. Dia memberikan penghargaan sama saya untuk berkarya ini. Itu memacu semangat saya dan itu tidak terlepas dari teman-teman saya, tim saya. Karena kalau bukan karena mereka saya kan bisa seperti ini. Ini merupakan satu termasuklah bela negara saya rasa menurut saya. Karena bisa membina anak-anak muda ke arah yang positif sehingga tidak ada waktunya untuk ya berkeliruan atau tawuran dan sebagainya. Karena di desa juga sudah hampir seperti di kota. Kira-kira Saya gimana ya? Oh, kok ada yang berbeda ya? Kok bisa ya? Apa motivasi abang ini? Ternyata setelah saya pelajari, saya dekati selama ini, berarti ternyata ini prinsip abang itu mau memajukan desanya. Harapan saya, anak-anak didik saya yang di Judia Music Course akan tampil di suatu panggung yang sangat megah dengan alatnya masing-masing, instrumennya masing-masing. Itulah artinya seni dalam kehidupan itu. Kita merasa bermanfaat dalam hidup ini. Lewat musik ada cerita yang terajut. Lewat musik ada harapan yang hendak dituju. Sebuah suara kerinduan untuk melihat masa depan lebih baik bagi kampung halaman tercinta. Dari desa untuk Indonesia.